kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ini adalah permintaan kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Pak Bima, tolonglah jalankan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan pembangunan gereja GKI Yasmin di Bogor itu sah. Pak Bima, tolong cabut segel yang dipasang di depan gereja yang mengatakan gereja GKI Yasmin ilegal. Pak Bima, tolong buka gereja agar jemaat gereja GKI Yasmin bisa beribadah. Bapak itu wali kota, Bapak punya otoritas, Bapak punya kewajiban. Jadi tegakkan hukum, jangan takut pada gerombolan anti gereja yang melanggar hukum. Pak Bima itu adalah wakil negara. Kalau Bapak membiarkan hukum dipermainkan oleh gerombolan anti gereja, orang akan menganggap pemerintah Indonesia pengecut. Supaya penonton tidak bingung, saya jelaskan dulu duduk perkaranya ya. Beberapa hari yang lalu, saya gembira menyaksikan berita bahwa Pak Bima Arya menyerahkan akta hibah tanah kepada gereja GKI. Menurut Bima, penghibahan tanah itu adalah solusi yang menyelesaikan sengketa tanah gereja Yasmin selama 15 tahun terakhir. Begitu juga ada Ketua MI Bogor yang menyambut gembira hibah tanah itu dan mengatakan bahwa pada dasarnya rakyat Bogor cinta damai. Semula saya turut lega. Tapi setelah saya pelajari, saya sadar solusi yang ditetapkan Pak Bima Arya sama sekali tidak berpihak pada korban penindasan HAM, melainkan sekedar memenuhi hasrat menindas dari kaum anti gereja. Sengketa 15 tahun yang dimaksud Pak Bima adalah berlarut-larutnya pelarangan penggunaan gereja GKI Yasmin karena adanya penolakan keras dari kelompok anti gereja yang entah datang dari mana. Ini semua dimulai ketika di awal tahun 2000-an, jemaat gereja GKI di Perumahan Taman Yasmin ingin mendirikan gereja bagi mereka untuk beribadat. Semula mereka berharap bisa memanfaatkan fasilitas sosial, bansos yang disediakan developer Taman Yasmin untuk membangun gereja itu. Tapi sayangnya, lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi umat Kristen sudah diambil oleh kelompok agama tertentu. Tapi jemaat gereja GKI Yasmin tidak putus asa. Ya beribadat itu kan wajib, masa jadi berhenti hanya karena lahan sudah diambil orang. Maka mereka pun mengumpulkan dana untuk membeli lahan dan membangun gereja sendiri. Tentu saja, sebagai warga yang taat hukum, mereka menempuh semua prosedur yang disyaratkan untuk membangun gereja. Singkat kata, mereka mendapat izin mendirikan bangunan IMB, gereja, dan pembangunan pun dijalankan sejak 2006. Begitu sudah dijalankan, tiba-tiba saja ada protes-protes dari mereka yang menyatakan diri sebagai perwakilan umat Islam dan membawa simbol-simbol Islam. Mereka dengan agresif menteror gereja. Alasan mereka cuma satu. Mereka menolak adanya pembangunan gereja di permukiman Islam. Loh, aturan mana yang bilang bahwa umat Islam tidak boleh membiarkan adanya pembangunan gereja? Mana ada ayat Al-Quran atau hadis atau perilaku Nabi Muhammad yang mengajarkan umat Islam untuk menolak pembangunan gereja? Kan jelas tidak ada. Tapi kaum anti gereja ini terus menyatakan penolakan. Pokoknya tidak boleh ada gereja di Taman Yasmin, titik. Tapi karena mereka ini sangar dan garang, pemerintah Bogor takut. Akibatnya sejak awal pembangunan sampai sekarang, gereja itu dinyatakan tidak boleh digunakan. Lebih parah lagi, Wali Kota Bogor yang lama menyatakan bahwa IMB gereja itu tidak sah. Kelompok anti gereja bahkan menuduh bahwa pengurusan gereja GKI Yasmin itu melibatkan manipulasi tanda tangan warga yang disyaratkan dalam pembangunan gereja. Pada 2008, Wali Kota yang lama ya membekukan IMB. Pada 2011, Wali Kota membatalkan IMB. Jemaat gereja GKI Yasmin tidak tinggal diam. Sebagai orang beradab, mereka menggunakan jalur konstitusional. Mereka banding ke Mahkamah Agung soal pencabutan IMB tersebut. Dan kebenaran pun terungkap. Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa pencabutan IMB itu justru yang tidak sah secara hukum. Karena itu, menurut Mahkamah Agung, pembangunan gereja boleh dirampungkan dan gereja bisa digunakan. Segel gereja ilegal yang dibuat kelompok anti gereja pun harus dicabut. Selain itu, jemaat gereja juga mengadu kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman mengeluarkan keputusan yang serupa. Pembangunan gereja GKI Yasmin itu legal, dan pemerintah daerah harus menjamin agar pemenuhan hak warga dilindungi. Apakah cerita sudah selesai? Sama sekali tidak. Walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Agung dan Ombudsman, Wali Kota Bogor yang lama cuek bebek.
Dia seperti menganggap keputusan lembaga pengadilan tertinggi itu cuma sampah yang tak perlu dijalankan. Nasib jemaah gereja GKI Yasmin pun terkatung-katung. Mereka ingin beribadah secara benar tapi dilarang. Maka mereka pun mulai bikin aksi protes tandingan. Tapi karena mereka beradab, protes dilakukan bukan kan kekerasan atau teror fisik. Yang mereka lakukan hanyalah beribadat setiap minggu di pinggir jalan, di bawah sinar matahari dan musim hujan, di tengah keramaian kendaraan yang lalu lalang. Tapi ini pun tidak diterima oleh kelompok anti gereja. Serangan mereka menjadi semakin brutal. Ketika jemaat gereja beribadat dengan damai, kaum anti gereja ini berteriak-teriak, mengganggu dan mengancam. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang datang dari kota lain untuk menunjukkan sikap solidaritas ke Taman Yasmin secara literal diserang. Harap dicatat, di dalam jemaat itu ada ibu, remaja, dewasa, tua, dan anak-anak. Mereka terus diteror. Celakanya lagi, aparat keamanan seolah tidak berdaya apa-apa. Jemaat gereja GKI Yasmin hidup di bawah tekanan. Kemudian ceritanya pada 2014 naiklah Pak Bima Arya sebagai wali kota. Ini tentu disambut gembira oleh banyak orang karena Pak Bima ini memang dikenal sebagai intelektual lulusan Australia yang dikenal pluralis dan demokratis. Dan di awalnya sih Pak Bima ini memang layak membuat orang optimistis. Misalnya saja dia berjanji akan menyelesaikan konflik gereja GKI Yasmin di periode pemerintahannya. Dia kemudian juga menawarkan dua opsi solusi yang mencerminkan semangat win-win solution. Pertama, Bima Arya menyarankan agar bangunan yang semula diperuntukkan buat gereja itu diubah menjadi bangunan 2 lantai. Di lantai pertama gereja, di lantai kedua ada fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga Yasmin. Opsi kedua, Arya menyarankan agar di tanah itu selain ada bangunan gereja, juga dibangun bangunan masjid. Jadi, gereja dan masjid berdiri berampingan. Soal pembangunan dan pengelolaan, kata Pak Bima, percayakan saja pada Pemda Bogor. Jemaat gereja GKI Yasmin ternyata bersedia menerima opsi itu. Bayangkan ya, itu lahan milik gereja GKI Yasmin. Dan mereka dengan senang hati merelakan tanahnya untuk keperluan ibadat kaum muslim dan keperluan masyarakat setempat. Kurang hebat apa coba jemaat gereja GKI Yasmin? Tapi ternyata itu semua cuma janji kosong wali kota. Tidak ada realisasinya. Padahal jemaat gereja sudah sangat siap menjalankannya. Wali kota seperti lupa saja bahwa opsi itu pernah dia keluarkan dan umumkan kepada publik. Dia lupa selama bertahun-tahun. Masa jabatan pertama berakhir tahun 2019 dan ia terpilih kembali untuk periode berikutnya. Di periode kedua inilah wali kota menyatakan solusi konflik adalah memindahkan lokasi gereja ke sebuah tanah yang dihibahkan negara. Inilah yang beberapa hari yang lalu direalisasikan Pak Bima. Lucunya, karena mungkin tahu bahwa solusi itu akan ditolak oleh jemaat GKI Yasmin, penyerahan akta tanah itu diserahkan kepada wakil gereja GKI, tapi bukan dari GKI Yasmin, melainkan GKI Pengadilan. Jadi terkesan ini sebenarnya ya show, yang sayangnya memalukan. Saya yakin Pak Bima tahu bahwa solusi ini mengkhianati prinsip-prinsip dasar negara hukum dan hak asasi manusia. Jemaat gereja GKI Yasmin secara hukum berhak membangun gereja di tempat yang diperselisihkan itu. Yang menyatakan IMB gereja itu sah adalah Mahkamah Agung, yang kemudian didukung Ombudsman Republik Indonesia. Pemda Bogor tinggal menjamin bahwa keputusan MA itu dijalankan. Pak Bima harus berani menghadapi kelompok-kelompok anti gereja yang menindas hak asasi manusia. Kenapa harus takut? Pak Bima bisa belajar dari Presiden dan Kapolri kita. Dulu di era SBY, pemerintah tunduk pada organisasi seperti FPI, HTI, pada orang seperti Rizik Syihab dan Munarman, dan kalangan sejenisnya. Mereka takut pada risiko yang diakibatkan oleh apa yang akan dilakukan kelompok-kelompok itu kalau pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas. Tapi saat ini pemerintah dengan PD-nya bertindak tegas sesuai konstitusi. Ternyata apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Karena itu yang penting pemerintah harus percaya diri. Memindahkan lokasi dan menghibahkan tanah baru bisa dilakukan kalau gereja Yasmin memang melakukan pelanggaran hukum.
Tapi jemaah gereja GKI Yasmin kan tidak pernah melanggar aturan. Mereka mengikuti semua prosedur secara benar, dan mereka kooperatif dengan apa yang ditawarkan pemerintah. Bahkan tuduhan bahwa mereka memanipulasi tanda tangan pun sudah diperiksa oleh Ombudsman yang kemudian menilai tuduhan itu tak relevan dengan IMB Gereja GKI Yasmin. Pak Bima harus memberi teladan tentang bagaimana menyikapi mereka yang benar dan mereka yang salah. Yang benar adalah jemaat gereja GKI Yasmin. Karena itu, hak-hak mereka harus dilindungi. Yang salah adalah kelompok-kelompok anti gereja, karena mereka melanggar HAM, mereka menteror, mereka mengabaikan hukum, dan karena itu mereka harus dihadapi dengan tegas. Jangan takut Pak Bima. Masa Bima penakut sih? Mari kita terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat.